Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis gaya bahasa dalam cerpen Damhuri Muhammad yang berjudul Juru Masak. Sebelum masuk dalam sesi pemaparan materi, berikut adalah daftar nama anggota kelompok kami. Baiklah, di sini di dalam cerpen Juru Masak ada beberapa gaya bahasa yang ditemukan. Yang pertama adalah gaya bahasa hiperbola, di mana menurut Tarigan tahun 2013 halaman 55 mengungkapkan bahwa hiperbola adalah sejenis gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang melebih-lebihkan jumlahnya, ukurannya, atau sifatnya dengan maksud memberi penekanan pada suatu pernyataan atau situasi untuk memperhebat, meningkatkan kesan dan pengaruhnya. Nah, berikut adalah beberapa contoh kutipan yang mengandung gaya bahasa hiperbola pada cerpen Juru Masak. Yang pertama adalah, akibatnya berseraklah fitnah dan celah yang mesti ditanggung oleh tuan rumah. Arti kata berseraklah fitnah ialah banyaknya fitnah yang bermunculan atau banyaknya fitnah yang timbul. Inilah yang merupakan gaya bahasa hiperbola. Yang kedua adalah pada kutipan, di usia senja dia masih tangguh menahan kantuk. Tangannya tetap gesit meracik bumbu, masih kuat ia berjaga semalam suntuk. Gaya bahasa hiperbola pada kutipan ini adalah kata semalam suntuk yang berarti semalaman penuh atau semalaman hingga menjelang pagi. Kemudian yang ketiga adalah contoh kutipan, walau terasa semanis gula, tak bakal langsung direguknya. Meski sepahit empedu, tidak pula buru-buru dimuntahkannya. Meski matang, ia menimbang. Kalimat tersebut merupakan gaya bahasa hiperbola karena menggambarkan keadaan yang melebih-lebihkan. Arti dari kalimat di atas, karena gula memiliki rasa manis serta suasana yang digambarkan tidak dapat dirasakan secara langsung. Kemudian untuk kutipan yang keempat adalah, adik-adiknya sudah terbang hambur pula ke negeri orang. Kata terbang hambur mempunyai arti pergi entah kemana atau telah pergi jauh. Kemudian contoh kutipan yang kelima yaitu, banyak yang ingin mengambilnya jadi menantu, tetapi tak seorang perempuan pun yang mau meluluhkan hatinya. Kalimat tersebut merupakan gaya bahasa hiperbola karena menggambarkan keadaan yang melebih-lebihkan. Arti kata meluluhkan hatinya ialah membuat hatinya menjadi suka. Kemudian gaya bahasa hiperbola pada kutipan berikut ini. Perempuan itu dapat membahayakan sakitnya. Perasaan lelaki itu karena wanita pujaan hatinya dipersunting lelaki lain. Gaya bahasa pada kalimat tersebut juga merupakan gaya bahasa hiperbola yang mana terdapat pada kata pujaan hatinya. Di sini mempunyai arti orang yang tersayang. Nah, dari beberapa kutipan tersebut, tujuan penulis untuk memakai gaya bahasa hiperbola yaitu adalah untuk mendapatkan perhatian dengan kesan yang mendalam. Dan yang kedua adalah gaya bahasa personifikasi. Gaya bahasa personifikasi menurut Tarigan tahun 2013 halaman 17 mengungkapkan gaya bahasa personifikasi adalah jenis gaya bahasa yang melekatkan sifat-sifat insani kepada benda yang tidak bernyawa. Berikut adalah contoh kutipan dari gaya bahasa personifikasi. Yang pertama, nasi banyak gulai melimpah, helat tak bikin kenyang. Kata tersebut merupakan gaya bahasa personifikasi, yaitu pada kata helat tak bikin kenyang. Helat di sini merupakan benda mati karena helat memiliki arti mempunyai sebuah acara atau sebuah pertunjukan. Dan contoh kutipan yang kedua adalah, belum akan ayah pikul beban ini hingga tangan ayah tak lincah lagi meracik bumbu. Kata pikul beban tersebut merupakan gaya bahasa personifikasi karena melekatkan sifat-sifat insani pada kata pikul beban, yakni merupakan benda mati. Pikul beban memiliki arti menanggung beban. Beban merupakan benda mati sehingga beban tidak dapat dipukul.
Gaya bahasa personifikasi yang ditemukan pada cerpen juru masak berikutnya adalah pada kutipan masakannya tak menyenangkan, tak mengundang selera. Kata tersebut merupakan gaya bahasa personifikasi karena melekatkan sifat-sifat insani pada kata masakannya tidak menyenangkan, karena masakan merupakan benda mati sehingga tidak dapat merasa senang. Tujuan penulis menggunakan gaya bahasa personifikasi ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi yang dilukiskan dan memberikannya bayangan angan citraan yang konkret sehingga pembaca lebih terpancing secara emosional. Gaya bahasa selanjutnya yaitu metafora. Menurut Purwadarminta, metafora adalah pemakaian kata-kata bukan arti sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Gaya bahasa metafora yang ada pada cerpen juru masak terdapat beberapa kalimat. Di antaranya yaitu kalimat yang pertama, tanpa campur tangannya, kenduri terasa hambar, sehambar gulai kambing dan gulai irebung. Karena bumbu-bumbu tak teracik oleh tangan dingin lelaki itu. Kata campur tangannya merupakan gaya bahasa metafora karena persamaan dalam arti bukan sebenarnya. Arti kata dari campur tangannya ialah keikutsertaan atau terlibat dalam suatu pelaksanaan. Kata selanjutnya yaitu tangan dingin. Tangan dingin juga merupakan gaya bahasa metafora karena persamaan dalam arti bukan sebenarnya. Tangan dingin memiliki arti keahlian yang dapat diartikan seseorang yang memiliki keahlian dalam setiap pekerjaannya. Kalimat yang selanjutnya yaitu orang tua mana yang tak ingin berkumpul dengan anaknya di hari tua, dan kini gayung telah bersambut. Kata gayung telah bersambut merupakan gaya bahasa metafora karena merupakan persamaan dalam arti bukan sebenarnya. Gayung bersambut sendiri memiliki arti kesempatan yang telah tiba atau kesempatan yang telah ditunggu-tunggu. Kalimat yang selanjutnya yaitu merah muka padam Arizal mendengar nama itu. Kata merah muka padam merupakan gaya bahasa metafora karena persamaan dalam arti bukan sebenarnya. Merah muka padam memiliki arti menahan amarah atau menahan kekesalan. Kalimat yang selanjutnya yaitu tetapi tidak patut rasanya mengkudun, memandang dengan sebelah mata. Kata memandang dengan sebelah mata merupakan gaya bahasa metafora karena persamaan dalam arti bukan sebenarnya. Memandang sebelah mata memiliki arti memandang rendah orang lain atau merendahkan orang lain. Dan kalimat yang terakhir yaitu rombongan pengantar mempelai pria diam-diam juga kecewa pada tuan rumah. Kata tuan rumah merupakan gaya bahasa metafora karena persamaan dalam arti bukan sebenarnya. Tuan rumah memiliki arti orang memiliki hajat, acara, atau rumah. Tujuan pemakaian gaya bahasa dari beberapa kalimat tersebut ialah untuk mengungkapkan suatu makna dengan penekanan pada kesan yang akan ditimbulkan. Baiklah, yang selanjutnya ialah perumpamaan. Menurut Tarigan, perumpamaan adalah mengungkapkan atau membandingkan dua hal yang pada hakikatnya berbeda atau lain yang sengaja digunakan untuk menyindir seseorang. Contoh perumpamaan dari cerpen juru masak adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibarat emas dan loyang, perbedaan mereka. Kata yang bercetak miring tersebut merupakan gaya bahasa atau perumpamaan karena membandingkan dua hal yang berlainan atau bertentangan yang kita anggap sama, dan juga terdapat kata ibarat. Pada kata ibarat emas di situ terlihat jelas bahwa derajatnya itu yang tinggi, sedangkan pada kalimat loyang
Nah, loyang sibu kan cuma sebagai wadah dari benda. Di situ derajatnya lebih rendah dari emas. Yang kedua, derajat keluarga Arizal memang seumpama lurah tak berbatu, seperti sawah tak berpematang, tak ada yang bisa diandalkan. Kata yang bercetak miring tersebut merupakan gaya bahasa perumpamaan karena membandingkan dua hal yang berlainan atau bertentangan yang kita anggap sama. Dalam kalimat tersebut juga terdapat kata seumpama dan seperti. Tujuan pemakaian gaya bahasa tersebut untuk menyandingkan satu objek dengan objek yang lain atau menggantikan salah satu objek. Yang terakhir adalah sarkasme. Menurut Tarigan, sarkasme adalah sejenis gaya bahasa atau sindiran yang mengolok-olok atau menyakiti hati. Gaya bahasa sarkasme pada cerpen juru masak terdapat pada kalimat berikut. Yang pertama, bahkan kalau ia jadi kepala desa pun tak sudi saya mempunyai menantu anak juru masak. Kalimat tersebut sudah membuktikan adanya gaya bahasa sarkasme karena mengandung olok-olok atau sindiran pedas dan menyakiti hati. Sesuai dengan namanya, gaya bahasa ini bertujuan untuk menyindir seseorang atau perilaku hingga kondisi tertentu, sehingga meningkatkan kesan terhadap pembaca. Baiklah, yang terakhir adalah ironi. Menurut Tarigan, ironi adalah majas yang menyatakan makna bertentangan dengan maksud mengolok-olok. Gaya bahasa ironi pada cerpen juru masak terdapat pada kalimat pertama, kuah gulai rebungnya encer seperti kuah toge, kembang perut kampis dibuatnya. Kalimat yang bercetak miring tersebut merupakan gaya bahasa ironi karena pada kalimat ya, kuah rebungnya encer seperti kuah toge di situ seperti mengolok-olok hasil masakan dan hal tersebut dapat mengakibatkan kesan kepada pembaca bahwa yang dimasaknya itu tidak enak rasanya. Baiklah, terima kasih atas presentasi pada kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.